Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Squawk Box bersama saya Dina Gurning, dan saat ini sudah bergabung bersama kami narasumber pilihan, yaitu Bapak Ali Setiawan selaku MD Treasury Danantara Indonesia untuk membicarakan berkaitan dengan overview planning dari Danantara Indonesia yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh para investor dan juga para masyarakat. Terima kasih Pak Ali atas waktunya bersama kami di CNBC Indonesia. Apa kabar Bapak? Baik, sehat-sehat. Oke, Pak Ali mungkin boleh dijelaskan sedikit keberadaan atau peran dari Pak Ali di Danantara Indonesia sendiri sebelum kita berbincang berkaitan dengan overview plan dari Danantara Indonesia. Ini seperti apa dan mungkin role-nya juga seperti apa? Silakan Pak Ali. Terima kasih. Mungkin sedikit dari background saya. Saya berkarir di perbankan dan financial market selama hampir 30 tahun di Australia dan juga di Indonesia. Terakhir hampir 18 tahun di HSBC, membawahi global markets, trading, structuring dan juga debt capital markets. Dan sekarang saya berkarir di Danantara mulai di tahun ini sebagai Managing Director Treasury di BPI Holding Danantara Indonesia. Jadi secara fungsi ya departemen kami membantu untuk mengelola dana funding dari dividen BUMN untuk berinvestasi dan mendukung juga beberapa strategic investment. Oke, peran yang sangat strategis, berarti saya berbincang dengan orang yang tepat ya, Pak Ali. Ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa bagi CNBC Indonesia untuk mendapatkan perspektif dari Danantara. Mungkin pertanyaan saya adalah berkaitan dengan isu terkini yang sedang ramai dibicarakan adalah berkaitan dengan Danantara menggunakan sebagian besar dividen BUMN untuk membeli SBN. Mungkin boleh dijelaskan mengapa akhirnya Danantara memilih langkah tersebut, langkah yang sebenarnya cukup banyak oleh publik disebut sebagai langkah yang bukan ke sektor produktif. Silakan Pak Ali. Terima kasih. Mungkin saya ingin mencoba menjelaskan dengan analogi perumpamaan yang lebih mudah dicerna ya oleh publik. Tapi kalau ada pertanyaan mengenai lebih technical, we can do it in the different session. Tapi saya ingin menjelaskan dulu seperti ini. Misalnya kalau kita mendapat atau diberikan dana sebesar 100. Dan kita memang tujuannya untuk membangun sesuatu, mau itu rumah, mau itu apapun, yang dimana ada resiko. Nah, automatically kalau saya bertanya, kalau diberikan uang 100, apakah 100-nya akan dicemplungkan semua untuk pengambilan resiko tersebut? Saya yakin jawabannya udah pasti enggak. Pasti ada porsi yang disimpan di dalam rekening, sesuatu yang liquid, dan digunakan sebagai cadangan jikalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, itu yang mungkin bagi saya gampangnya, kalau misalnya kita sudah memutuskan, mungkin 60%, 70% untuk membangun sesuatu, yang sisanya 30 atau 40% itu disimpan di rekening atau misalnya di investasi yang liquid supaya bisa dipakai sewaktu-waktu. Nah, ini yang dinamakan memang di dalam investasi lain kita ke depan, ada yang bagian private strategic direct investment, ada juga yang dinamakan public investment. Nah, public investment itu apa? Public investment basically investasi yang di instrumen-instrumen yang liquid, termasuk placement di highly liquid seperti bank term deposits, as easy as it is, including juga instrumen lain yang memang kalau di Indonesia ini yang liquid apa. Nah, perlu diketahui sovereign wealth fund kita itu tidak seperti sovereign wealth fund lain, di mana mostly fundingnya di dalam foreign currency US dollars karena dari hasil minyak, pengolahan minyak dan sebagainya. Sedangkan kita adalah BUMN, state-owned enterprise-based sovereign wealth fund. Sehingga pendanaan equity capital injection itu semua dari dividen BUMN dan dalam mata uang rupiah. Sehingga kalau kita melihat opsi kita apa kalau misalnya di negara ini mata uang rupiah, karena rupiah nggak bisa keluar, kan rupiah itu hanya bisa di Indonesia. Opsinya adalah penempatan di bank, dan yang kedua memang yang paling liquid so far adalah obligasi pemerintah, dan juga kita memilih seri-seri yang liquid, yang benchmark series, bukan yang override. Itu sebagai background, memang porsi bagian daripada dana yang disuntik kepada Danantara ini akan ada porsi yang memang diletakkan ke instrumen-instrumen yang liquid. On top of that juga, kalau kita melihat, kita sudah di-set 60% ini untuk investasi direct strategies. Anyway, investasi ini bersifat jangka panjang, kompleks, baru di negara ini, tidak ada presidennya. Jadi perlu studi, due diligence, feasibility study yang sangat matang.
melihat landscape, melihat resiko, ya, identify the risk, ya, quantify the risk. Nah itu akan makan waktu, ya, dan akan makan waktu itu sehingga nggak ada yang namanya kita kalau ada project itu 100% dibayar ke depan. Jadi even porsi yang dari 60% yang tadi untuk membangun sesuatu, nggak mungkin akan tiba-tiba hilang langsung untuk membayar proyek tersebut. Semuanya pasti akan mengikuti phasing, ya, phasing dari proyek tersebut. Udah sampai fase ke-1 pembayaran, fase kedua pembayaran. Sehingga porsi tersebut juga akan di-manage oleh bagian public investment atau bagiannya namakan treasury untuk mengelola dana tersebut, ya, mencari return juga sambil menunggu untuk dipakai nanti untuk strategic investment nanti. Jadi bagian treasury and public investment ini itu sebagai tim yang mensupport, complementing, mengolah dana, mencari return as a cash flow and liquidity provider untuk bagian nanti yang dipakai untuk strategic investment. Mohon maaf saya terakhir sedikit teknis. Tapi intinya kalau membangun rumah kita nggak mungkin semua nyemplung, ya kan? Dan juga nggak mungkin bayar semua upfront di depan. Pasti ada porsi yang ditahan dulu. Nah, porsi yang ditahan itulah yang kita melihat dan kita investasikan ke instrumen yang liquid di tanah air ini. Mungkin kalau bisa disederhanakan, diversifikasi investasi. Betul. Oke, pertanyaan saya selanjutnya tadi mungkin karena sudah disebutkan juga bahwa sebenarnya keputusan-keputusan yang dibuat oleh Danantara Indonesia adalah membutuhkan waktu. Karena ya itu tadi balik lagi, belum ada blueprint yang benar-benar persis sama begitu untuk langsung dijalankan. Tapi kalau dari pihak Danantara sendiri menjelaskan pembelian SBN ini hanya sementara sambil menunggu proyek. Namun ini kan sudah kurang lebih setahun berjalan. Kira-kira berapa lama dana yang akan diparkirkan di SBN dan proyek apa sih Pak yang paling dekat selain SBN untuk digelontorkan dari Danantara? Terima kasih Mbak Dina. Itu udah ada beberapa pertanyaan tuh di dalam satu. Ya mungkin saya mencoba menjawab dulu dari awal. Yang kita lakukan sekarang dari awal kita mulai dan mulai merekrut tim resources itu juga makan waktu ya. Mungkin saya jelaskan dulu, kita bisa berjalan kalau kita juga punya tim dari resources. Jadi sewaktu kita membangun tim juga bisa dilihat dari background mereka semua adalah profesional yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun, ada diaspora yang bekerja di institusi ternama di Amerika. Ada 8 nationalities actually sekarang yang kita bergabung dengan Danantara. Mereka berpengalaman di bidangnya dan juga credentialnya yang sangat bersih dan mereka sangat bertanggung jawab untuk making sure ya this thing will work. Nah, setelah itu mereka juga ingin membantu, kita juga ingin membangun fondasi yang kuat. Ya, karena kita nggak mungkin kita hanya sudah menerima dana dan kita langsung menginvestasikan tanpa memikirkan membangun fondasi yang kuat, platform yang benar, dan juga resiko risk parameter yang sudah terbentuk, sehingga platform tersebut strong, kuat, sehingga kita waktu ingin maju, mulai berinvestasi, juga kita bisa berinvestasi dengan nyaman. Nah, oleh karena itu, planning tersebut makan waktu. Ya. Dari sisi even internal kitchen dulu ya, untuk make sure policy framework ada, SOP ada. Karena nggak mungkin kita hanya terima dan mengucurkan tanpa ada SOP yang benar, policy yang benar, permitted instruments, dan juga investment mandate yang sedang kita kerjakan. Nah setelah itu, the next step, ya kita juga melihat, mempelajari dan membangun framework on our strategic asset allocation. Mana-mana aja nih, di komponen asset classes apa aja. Baik itu di public investment, asset classes yang bermacam-macam, dan juga di private investment based on the projects yang mereka pelajari. Nah, itu juga akan makan waktu, karena yang tadi saya bilang, kita kalau tidak assess the risk, identify the risk, and quantify the risk, dan main langsung nyemplung aja, jangan sampai kita bangun rumah setengah crumbling down. Ya. So we want to make sure the foundation is right, fondasi benar, dan lain sebagainya, risiko juga kita sudah mengerti sebelum kita jump into it. Karena there is no way back. Once we invest, itu nggak bisa narik lagi. Itu akan terus kita lanjutkan. Nah, di tahap itu sudah kita lakukan, dan hopefully soon ya kita bisa bergerak lebih cepat. Kita memang melihat di mana di tahun 2025 ini it's all setting up mode and making sure the foundation platform is right, established before we move forward comfortably. Nah, itu yang dimaksud adalah di awal-awal tahun ini sebelum dana tersebut masuk ke dalam strategic direct investment ya akan dikelola oleh bagian treasury public investment di instrumen yang liquid ya sebelum akhirnya mulai berjalan ke investasi yang direct ya based on cash flow projection yang akan mereka berikan. Nah, kalau dari sisi
beberapa proyek tersebut, saya mungkin elaborate lagi, proyeknya yang berskala besar, baru, tidak ada presidennya, tidak ada benchmarknya. We have to deal with a lot of stakeholders, ya, dengan Pemda, dengan kementerian, dan juga dengan partners to bring their technology. That also will take time, ya kan? Karena landscape-nya beda di sini dengan luar negeri. So they have to learn about it, and regulasi juga beda, ya, antara di sini dan di luar negeri. Sehingga kita juga want to make sure that the best practice, the best examples can be implemented in the country, sehingga nanti sewaktu kita melakukan investasi ini bisa untuk jangka panjang. Because we are talking about intergenerational investment for the future. Nah, beberapa proyek yang besar ini sudah ada beberapa yang menjadi prioritas kami, dan itu sudah dalam tahap yang sangat bagus, sangat baik. Dan juga ada beberapa proyek yang kita bilang, yang kita akan katakan sebagai quick win pipelines. Itu bekerja sama dengan beberapa swasta, karena mereka sudah melakukan due diligence-nya, feasibility studies-nya. Kita bisa join juga dengan mereka, karena off-take-nya juga beberapa BUMN. Nah, jadi phasing staging ini kita ngomong the first 3 years is a ramp up period, di mana kita setting up, making sure the right framework, kita making sure trying to gain the return from the liquid investment, then eventually we going into a lot of this yang kita namakan strategic direct private investment. Oke, baik. Sebuah jawaban yang sangat menjelaskan, tapi cukup kompleks juga. Jadi saya akan bertanya ke Pak Ali berkaitan dengan sesuatu yang lebih mendasar, sesuatu yang lebih fundamental begitu. Karena disebutkan ada persepsi bahwa kalau dividen ini digunakan ke SBN, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya dana ini kembali ke pemerintah. Ini sebuah persepsi begitu ya Pak, yang akhirnya muncul. Apakah memang pembelian SBN ini umum dilakukan oleh sovereign wealth fund? Yes. Mungkin Sangat konteksnya umum. edukatif ya Pak? Iya, saya akan menjawab sangat umum sekali. Ya. Kita sebenarnya ada slide-nya tapi tidak dimunculkan ya. Sangat umum sekali, di mana mungkin ini sebagai educational session. Yes. Sovereign wealth fund itu istilahnya banyak tipenya. Ya, sovereign wealth fund itu kalau dibilang, oh apakah kita Temasek, apakah kita SPGC, itu dia bisa di-define exactly sama. Jadi beberapa sovereign wealth fund itu ada yang either ekstrim sisi kanan atau sisi kiri. Nah, sisi kanan yang saya kasih example adalah seperti misalnya fokusnya on national development. Jadi mereka fokusnya seperti yang di Saudi, ya, fokus on building projects, private investment, direct, yang sebetulnya secara return maybe IRR-nya belum kelihatan, akan lama, but this is more for development, create human capital, dan sebagainya. So more for long-term investment. Ada juga yang sisi kiri yang basically capital preservation, yang ingin menjaga, making sure dana ini terjaga dengan baik, resikonya tidak terlalu besar, return-nya itu bisa dicari dari beberapa instrumen yang available, baik itu dalam negeri atau luar negeri. Jadi yang kiri itu udah cari return langsung, yang kanan ini doing a lot of projects long term. Nah, eventually nanti Danantara memang the focus and the plan for us in the future will be in between, like a sovereign wealth fund with dual objectives. Karena memang kita akan going into a lot of different projects, ya, projects yang dimana Indonesia critically needs it, ya, because we have an issue. Tapi at the same time juga kita looking for return. So at one side we're looking for projects yang akan memberikan economic impact secara nasional, and at the same time also trying to look for return as well. Ya, returnnya di mana yang tadi saya jelaskan, beberapa instrumen pasar modal, ya, dalam negeri atau luar negeri. Jadi seperti itu yang nanti kira-kira progres dari Danantara dari awal yang sekarang kita setting up. SAA-nya itu yang tadi saya katakan, strategic asset allocation-nya itu nanti nggak akan semua heavy di public investment. Pasti ada porsi besar di private investment, tapi butuh makan waktu supaya ini terbentuk. Dan ini naturally the same dengan all the sovereign wealth fund dan our peers. Waktu kita berdiskusi, brainstorming, in the early days, mereka juga seperti itu. Ya, nggak bisa langsung terbentuk, jadi begini. It takes them how many years ya before they can start. And komponen yang namanya fixed income, Republic of Indonesia Govies Bond itu selalu ada. Itu yang kita namakan backing portfolio. Nah, istilahnya buat kita percaya Indonesia issuance paper safe, nggak pernah default dalam beberapa tahun terakhir. It will be our backing portfolio
for our liquidity. Kalau di luar negeri US Treasury, China government bonds. Ya, kalau di sini kita melihat Republic of Indonesia, Gavis itu menjadi our backing. Oke. Karena tadi juga sudah disinggung sedikit juga sama Pak Ali berkaitan dengan peran dari Danantara Indonesia. Saya ingin bertanya atau mengulang sedikit biar Pak Ali bisa mengelaborasikan. Jadi sebenarnya objektif utama atau mandat atau peran dari Danantara untuk ekosistem ekonomi nasional ini sebenarnya apa, Pak? Sebetulnya yang tadi saya udah sampaikan sedikit ya, memang main objektif untuk Danantara supaya kita bisa bridging ya di the investment on the funding that we have received. Yeah. Mostly kita akan looking for key strategic projects yang akan memberikan national economic impact. Tapi yang tadi saya katakan, a lot of these strategic investment will take time. Yang akan makan waktu dari sisi ya memang it's a big project, big scale, new for the country, so it takes time. Dan eventually at the same time juga kita nggak mau yang tadi saya katakan uangnya kalau misalnya ini masih lama kepake, masa kita taruh di bawah meja atau di dalam bantal, ya kan enggak. Kita juga looking for return by investing in a few instruments, asset classes yang juga mostly juga liquid, sehingga kita juga bisa churning the return ya from this investment deployment. Sambil juga kita trying to support ya to be a liquidity provider untuk nantinya a lot of these big projects. Oke. Saya sudah berhasil melihat perspektif atau sudah mengerti bahwa pertimbangan dari Danantara Indonesia untuk memutuskan bahwa sebagian masuk ke SBN dulu dari penjelasannya Pak Ali, saya sudah mengerti. Tapi pertanyaan saya sebenarnya selanjutnya adalah mengingat dana ini kan bersumber dari dividen BUMN ya Pak. Dana ini bersumber dari dividen BUMN. Apakah memang ada rencana atau mekanisme yang menjamin transparansi dan juga akuntabilitas penggunaan dana tersebut kepada publik, kepada masyarakat? Karena itu tadi Pak Ali menjawab bahwa ini sebenarnya takes time, butuh waktu. Apakah sepanjang waktu itu seluruh prosesnya akan dibuka ke publik? Sudah pasti and rest assured. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan, tim members yang sudah bergabung dengan Danantara, background mereka itu semua, hampir semua ya, dari professional institutions. Mereka sudah berpengalaman lama, credential mereka terbukti, ya, dan integrity mereka tidak pernah istilahnya terekspos. Ya. Jadi kita oleh karena itu yang makanya kita di awal kita nggak mau fokus kita hanya langsung gerak cepat, ada uang langsung ngucurin, ya kan? Buat kami itu it's not the appropriate way, karena perlu diketahui ini sesuatu yang baru, ya, seperti like a startup. Sewaktu kita membuat sebuah perusahaan, ini kita bahkan istilahnya bukan even swasta ya. We want to make sure that this is being built with the right foundation. Ya, kita making sure framework and policies mengikuti tata kelola governance yang prudent dan juga robust. We want to make sure juga investment mandate kita yang sustainable ke depan. Karena yang akan performing, yang akan menjalankan tugas ini adalah profesional-profesional yang berpengalaman dan bertanggung jawab. Ya, so we want to make sure the process itself itu transparan, ya, dalam arti saya mungkin sharing sedikit dalam kita memproses beberapa pipeline investasi kita, itu akan going through a lot of governance forum, baik itu risk committee forum, baik itu IC charter, public atau even private IC, dan even being assessed again at the holding level before we can actually look at investing. Bahkan kalau kita bilang ingin memindahkan uangnya dari tempat A dan B, itu kita making sure ada few layer of checks and controls before we move the. Kembali lagi butuh waktu juga. Iya, well, prosesnya udah. Jadi kita harus membentuk prosesnya dulu. Once the proses itu terbentuk, dan itu yang akan kita bisa jalankan dengan baik ke depannya secara langsung. Oke. Baik, kembali lagi ke persepsi masyarakat dan juga mungkin ada beberapa pengamat juga yang saya yakin Pak Ali juga sudah mendengar menyebutkan bahwa ketergantungan pada SBN ini mencerminkan kurangnya kesiapan internal. Inilah persepsi yang muncul gitu ya Pak. Dan kemudian disebutkan juga bahwa Danantara ini belum siap berinvestasi di proyek nyata. Asumsinya yang berkembang di masyarakat, isu yang terangkat seperti itu. Mungkin tanggapannya boleh Pak Ali? Mungkin hanya simpelnya aja, tanggapan dari beberapa ekonom atau research institute. Saya hanya menyampaikan dari sisi saya dan juga tim. Kami background-nya mostly itu pretty much related to the work that we are going to do.
Ada yang 20 tahun, ada 10 tahun. Saya juga ada tim yang kita rekrut dari institusi terkemuka di Amerika, ya. Ada juga yang dari Singapura. We want to make sure, ya, yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya kita ingin berinvestasi, kita jangan sampai tersandung ke depannya. Ya. Jadi kalau dikatakan apakah kita belum ada kesiapan, I can assure yang kita siapkan justru sekarang adalah our framework. Ya. Yang tadi saya katakan asset allocation yang akan kita luncurkan itu lagi terbentuk, sudah terbentuk, menggunakan metode-metode ini, maaf kalau technical ya, metode-metode yang biasanya dipakai oleh all the other sovereign wealth fund. Ya. But we have to assess it, and review it, and test it. Ya. Nah, jadi sebelum kita maju, sewaktu kita cukup yakin dan being acknowledged and validated, kita akan melakukan investasi tersebut for sure. Ya, karena dananya nggak mungkin hanya didiamkan aja di misalnya apakah hanya di perbankan aja ditaruh. Nggak. Itu tidak akan memenuhi objektif yang sebetulnya kita sudah jelaskan, sudah kita paparkan ke depannya. Nah, project itu yang tadi juga akan makan waktu untuk assessing due diligence yang lama. Karena yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita hanya langsung mengucurkan uang ke sesuatu yang istilahnya, mengucurkan uang itu gampang. Ya, tapi kalau making sure project ini akan terus bergerak sustainable dan memberikan hasil yang baik, positif, and benefit added value for the Indonesian communities, ya, itu we want to make sure that it's established with the right foundation. Ya. Jadi rest assured kalau dibilang tidak siap, saya cukup yakin nanti ya nggak lama ya mereka akan juga melihat beberapa hasil investasi. Nah, tapi mungkin saya juga perlu tambahkan yang namanya investasi ini kan bersifat very sensitive, ya, and to avoid conflicts of interest, insider trading. Jadi memang as much as we can disclose, we disclose, tapi ada a lot of things yang kita nggak bisa disclose. But eventually yang namanya kita ada pelaporan internal juga kepada Dewas, itu akan dilakukan terus secara reguler.